Di abad ke-15, ketika Laut Malaka bergelora dan kapel-kapel menuju Tanah Suci berlayar membawa harapan para Muslim, satu sosok justru dihentikan langkahnya. Sunan Kalijaga, wali besar Tanah Jawa, telah berniat menunaikan haji, namun di tengah perjalanan, ia dilarang melanjutkan, bukan oleh penjajah, bukan oleh musuh, melainkan oleh sosok suci yang memahami takdir umat. Sebuah larangan yang terdengar aneh, tapi justru mengubah arah sejarah Islam Nusantara. Apa sebenarnya makna haji menurut Sunan Kalijaga, dan mengapa menyelamatkan Jawa dianggap lebih utama daripada beribadah ke Makkah? Tonton kisah ini sampai akhir, bagikan ke keluarga dan sahabat jika bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar. Semoga doa dan keberkahan menyertai siapapun yang menyimak kisah ini hingga tuntas. Mari kita mulai kisahnya. Di suatu masa, ketika Tanah Jawa masih berada dalam pergolakan besar, Sunan Kalijaga berdiri di persimpangan jalan hidupnya. Islam baru mulai bersemi di tengah masyarakat yang selama berabad-abad hidup dalam tradisi lama. Ajaran tauhid perlahan dikenalkan, bukan dengan paksaan, melainkan melalui pendekatan budaya, seni, dan kebijaksanaan. Di tengah kesibukan dakwah itu, tumbuh satu niat suci dalam batin Sunan Kalijaga, niat untuk menunaikan haji ke Tanah Suci Makkah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Keinginan itu bukan sekadar dorongan pribadi. Bagi seorang wali, haji adalah puncak perjalanan spiritual, simbol penyempurnaan iman setelah bertahan-tahan mengabdi untuk umat. Sunan Kalijaga telah melewati masa lalu yang penuh pertobatan, perjuangan batin, dan pengorbanan dakwah. Kini, ia merasa waktunya telah tiba untuk menempuh perjalanan panjang menuju Baitullah. Niat itu ia jaga dalam diam. Namun perlahan, kabar keberangkatannya mulai terdengar di kalangan murid dan sahabat dekat. Kepergian Sunan Kalijaga bukanlah perjalanan biasa. Ia meninggalkan Jawa pada masa yang sangat rapuh. Kerajaan-kerajaan lama telah runtuh, sementara tatanan baru belum sepenuhnya kokoh. Banyak masyarakat yang masih bimbang antara ajaran lama dan Islam yang baru dikenalkan. Sunan Kalijaga menyadari hal itu, namun keyakinannya mengatakan bahwa dakwah telah memiliki fondasi. Ia percaya para wali lain akan melanjutkan perjuangan selama ia menunaikan ibadah sucinya. Perjalanan membawanya menuju Malaka, sebuah pelabuhan besar yang menjadi simpul perdagangan dan pusat pertemuan ulama dari berbagai penjuru dunia Islam. Di sanalah para jamaah haji dari Nusantara biasanya singgah sebelum melanjutkan pelayaran panjang menuju Makkah. Malaka bukan hanya gerbang fisik menuju Tanah Suci, tetapi juga gerbang spiritual yang mempertemukan berbagai pandangan, ilmu, dan jalan hidup. Di atas kapal yang membelah samudra, Sunan Kalijaga memandang laut lepas dengan perasaan campur aduk. Ada harap, ada rindu, namun juga ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Angin laut membawa aroma kebebasan, sekaligus pertanda perubahan besar. Ia belum menyadari bahwa niat sucinya akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Keputusan untuk berangkat justru menjadi awal dari sebuah larangan. Sebuah peristiwa besar yang kelak mengubah arah dakwah Islam di Tanah Jawa. Saat kapal merapat di Malaka, Sunan Kalijaga melangkah dengan keyakinan penuh. Namun, takdir telah menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang pandangannya tentang ibadah, pengorbanan, dan makna sejati mendekat kepada Allah. Dari sinilah kisah besar itu mulai bergerak, perlahan namun pasti, menuju ujian spiritual yang jauh lebih berat daripada perjalanan menuju Makkah itu sendiri. Kapal kayu yang ditumpangi Sunan Kalijaga perlahan meninggalkan garis pantai Nusantara. Layar terkembang penuh, didorong angin laut yang membawa rombongan menuju Malaka. Samudra terbentang luas, berwarna biru gelap, seolah menyembunyikan rahasia yang belum terungkap. Bagi sebagian penumpang, pelayaran ini adalah perjalanan dagang atau ibadah biasa. Namun, bagi Sunan Kalijaga, setiap debur ombak terasa seperti pertanda, seakan alam ikut menyaksikan keputusan besar yang baru saja ia ambil. Hari-hari pertama di laut dilalui dengan tenang. Di sela waktu Sunan Kalijaga banyak berdiam diri di geladak kapal. Pandangannya kerap tertuju ke cakrawala, mengikuti garis tipis antara langit dan air. Dalam hatinya, ia melafalkan doa-doa panjang, memohon keselamatan dan keberkahan perjalanan. Namun di balik ketenangan wajahnya,
ada kegelisahan halus yang mulai tumbuh. Ia teringat tanah Jawa, teringat masyarakat yang masih belajar memahami Islam, dan teringat perjuangan dakwah yang belum sepenuhnya selesai. Pada malam hari, suasana kapal berubah sunyi. Hanya suara kayu berderit dan ombak yang memecah keheningan. Di saat-saat seperti itulah, batin Sunan Kalijaga terasa semakin peka. Ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya sejak berangkat. Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa nyata. Perasaan itu bukan ketakutan, melainkan semacam panggilan yang belum berbentuk kata. Seolah ada pesan yang hendak disampaikan, namun belum menemukan waktunya. Beberapa hari kemudian, cuaca mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang, langit mendung menggantung rendah. Kapal Tarembang-Ngaming lebih keras dari sebelumnya. Para awak kapal sibuk mengikat layar dan menenangkan penumpang. Dalam situasi itu, Sunan Kalijaga justru semakin tenggelam dalam perenungan. Bagi dirinya perubahan alam bukan sekadar gejala cuaca, melainkan bahasa takdir yang patut dibaca dengan hati. Di tengah badai kecil itu, Sunan Kalijaga teringat ajaran para guru sufinya, bahwa perjalanan sejati bukan hanya berpindah tempat, melainkan menyingkap tabir diri. Ia mulai mempertanyakan kembali niatnya. Apakah perjalanan ini murni perintah ilahi? Ataukah ada tugas lain yang belum ia selesaikan? Pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya, tanpa jawaban yang jelas. Saat badai mereda dan laut kembali tenang, kapal melanjutkan pelayaran. Namun, ketenangan itu terasa berbeda. Sunan Kalijaga menyadari bahwa sejak hari itu, hatinya tidak lagi sepenuhnya tertuju pada Makkah. Ada beban yang ikut terbawa, semakin berat seiring mendekatnya Malaka. Ia mulai merasakan bahwa pelayaran ini bukan sekadar jalan menuju Tanah Suci, melainkan jalan menuju sebuah pertemuan penting yang akan menguji pemahamannya tentang ibadah dan pengabdian. Ketika akhirnya bayangan pelabuhan Malaka mulai terlihat di kejauhan, Sunan Kalijaga menarik napas panjang. Ia belum mengetahui apa yang menantinya di sana. Namun firasatnya mengatakan bahwa langkah berikutnya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ombak samudera telah dilalui, tetapi ujian sesungguhnya justru baru akan dimulai. Pelabuhan. Malaka menyambut kedatangan kapal dengan herik pikak yang belum pernah dilihat Sunan Kalijaga sebelumnya. Kapal-kapal besar dari Arab, Gujarat, Persia dan Tiongkok berlabuh berdampingan, membawa rempah, kain, kitab, serta manusia dari berbagai penjuru dunia. Suara tawar-menawar, langkah kaki para saudagar, dan lantunan doa para musafir bercampur menjadi satu. Malaka bukan sekadar pelabuhan, melainkan simpul peradaban Islam internasional. Dari tempat inilah, ribuan jamaah haji Nusantara memulai perjalanan suci menuju Makkah. Sunan Kalijaga melangkah turun dari kapal dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Secara fisik, ia semakin dekat dengan Tanah Suci. Namun secara batin justru terasa semakin berat. Ia menyadari bahwa Malaka bukan hanya tempat singgah, melainkan titik penentuan. Di kota ini, niat seseorang sering diuji, disaring, dan dipertanyakan kembali. Banyak ulama besar bermukim di Malaka, menjadikannya pusat diskusi keilmuan dan spiritual yang tajam. Hari-hari pertama di Malaka diisi dengan silaturahmi. Sunan Kalijaga bertemu para ulama, musafir, dan saudagar muslim yang kagum mendengar kisah dakwah Islam di Tanah Jawa. Mereka memandangnya sebagai wali yang unik karena menyebarkan Islam melalui budaya dan kebijaksanaan lokal. Namun, di balik pujian itu, Sunan Kalijaga mulai merasakan jarak yang tak kasat mata, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Setiap malam, ia menyendiri di penginapan sederhana dekat pelabuhan. Ia memperbanyak salat dan doa, memohon petunjuk agar perjalanan hajinya diberi kelancaran. Namun, ketenangan yang ia harapkan tak kunjung datang. Hatinya terus digelayuti perasaan, seakan ia sedang berdiri di ambang pintu yang tak sepenuhnya terbuka. Makkah terasa dekat, tetapi jalannya seperti terhalang kabut tipis yang tak bisa ditembus. Di tengah kesibukan Malaka, kabar tentang niat Sunan Kalijaga untuk berhaji mulai menyebar. Beberapa ulama ingin menemuinya. Sebagian sekadar ingin mengenal wali dari Jawa yang namanya telah terdengar hingga seberang lautan. Namun ada pula yang memandangnya dengan tatapan penuh pertimbangan, seolah mengetahui sesuatu yang belum ia pahami. Tatapan-tatapan itu semakin menegaskan bahwa kehadirannya di Malaka bukan tanpa maksud. Pada suatu sore, saat matahari condong ke barat dan cahaya keemasan menyelimuti pelabuhan, Sunan Kalijaga merasakan dorongan kuat untuk berhenti melangkah.
Ia berdiri memandangi kapal-kapal yang bersiap berlayar menuju Makkah. Hatinya bergetar. Di hadapannya terbentang jalan yang selama ini ia impikan, namun langkahnya terasa tertahan oleh kekuatan yang lembut, sekaligus tegas. Malam itu, ia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa Malaka bukanlah sekadar persinggahan. Kota ini adalah gerbang, dan gerbang itu perlahan tertutup di hadapannya. Sunan Kalijaga belum tahu siapa yang akan menutupnya dan mengapa. Namun ia mulai memahami satu hal. Perjalanan hajinya akan segera berhadapan dengan ujian yang jauh lebih besar daripada jarak dan lautan. Pagi di Malaka datang dengan udara lembab dan herek pikak pelabuhan yang kembali hidup. Sunan Kalijaga berjalan menyusuri lorong-lorong kota, menyaksikan aktivitas para musafir yang bersiap melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Namun, di tengah keramaian itu, perasaannya justru semakin terasing. Sejak tiba di Malaka, batinnya terasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah langkahnya sedang ditimbang oleh kekuatan yang lebih tinggi dari kehendaknya sendiri. Pada hari itu, Sunan Kalijaga mendengar kabar tentang seorang ulama besar yang baru tiba dari arah barat. Sosok itu dikenal luas karena kedalaman ilmunya dan ketajaman pandangan spiritualnya. Banyak ulama dan penuntut ilmu berbandong-bandong ingin menemuinya. Nama ulama itu adalah Maulana Maghribi, seorang tokoh yang konon telah lama berkelana menelusuri pusat-pusat ilmu Islam dan dikenal memiliki kemampuan membaca keadaan batin manusia. Pertemuan itu terjadi di sebuah majelis sederhana, tidak jauh dari pelabuhan. Maulana Maghribi duduk dengan tenang, tubuhnya tegap meski usianya telah lanjut. Janggutnya memutih, matanya tajam, namun teduh. Ketika pandangan Maulana Maghribi bertemu dengan Sunan Kalijaga, suasana seketika berubah. Tatapan itu bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang seolah menembus lapisan luar dan langsung menyentuh isi hati. Sunan Kalijaga merasakan getaran halus, seperti ketika seseorang dihadapkan pada cermin yang memperlihatkan kebenaran tanpa hiasan. Dalam percakapan awal, tidak ada kata-kata besar yang diucapkan. Mereka saling bertanya kabar, asal-usul, dan tujuan perjalanan. Namun di balik percakapan ringan itu, Sunan Kalijaga merasakan adanya beban yang semakin menguat. Maulana Maghribi mendengarkan dengan penuh perhatian saat Sunan Kalijaga menyampaikan niatnya untuk berhaji. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia telah mengetahui lebih dari sekadar yang diucapkan. Setelah majelis mulai sepi, Maulana Maghribi meminta Sunan Kalijaga untuk tinggal sejenak. Suaranya lembut, namun tak memberi ruang untuk penolakan. Mereka duduk berhadapan, jauh dari keramaian. Dalam keheningan itu, Sunan Kalijaga merasakan tekanan batin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seolah setiap langkah hidupnya sedang ditarik kembali untuk diperiksa satu persatu. Maulana Maghribi tidak langsung memberi nasihat. Ia justru memandang Sunan Kalijaga cukup lama, seakan membaca perjalanan hidupnya sejak awal. Tatapan itu membuat Sunan Kalijaga menyadari bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ada pesan besar yang hendak disampaikan, dan Malaka hanyalah tempat pertemuannya. Saat Maulana Maghribi akhirnya membuka mulut, nada suaranya tetap tenang, namun syarat makna. Ia menyinggung tentang amanah besar yang dipikul oleh seorang wali, tentang umat yang masih rapuh, dan tentang tanggung jawab yang tak selalu sejalan dengan keinginan pribadi. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan hati bergetar. Ia belum mendengar larangan apapun, namun ia sudah merasakannya mendekat. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan, namun meninggalkan jejak yang dalam. Sunan Kalijaga melangkah pergi dengan dada terasa berat. Ia mulai memahami bahwa niat sucinya untuk berhaji akan segera berhadapan dengan pilihan yang jauh lebih berat. Tatapan Maulana Maghribi terus terbayang, menjadi pertanda bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana Malaka sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunan Kalijaga kembali memenuhi undangan Maulana Maghribi untuk berbincang secara lebih pribadi. Mereka duduk di sebuah ruangan sederhana, jauh dari keramaian pelabuhan. Angin laut masuk perlahan melalui jendela kayu, membawa aroma asin yang menenangkan sekaligus menekan batin. Sunan Kalijaga datang dengan hati terbuka, meski ia sudah merasakan bahwa pembicaraan kali ini akan menentukan arah perjalanannya. Maulana Maghribi membuka percakapan dengan nada tenang, hampir seperti seorang ayah yang menasihati anaknya. Ia tidak langsung membahas haji atau Makkah, melainkan berbicara tentang makna perjalanan seorang hamba. Ia menyebut
bahwa tidak semua perjalanan mendekatkan seseorang kepada Allah, dan tidak semua yang tampak sebagai ibadah adalah kehendak terbaik pada waktunya. Kata-kata itu mengalir perlahan, namun setiap kalimat terasa menghantam kesadaran Sunan Kalijaga. Setelah jeda yang cukup panjang, Maulana Maghribi akhirnya menyampaikan kalimat yang sejak awal terasa menggantung di udara. Dengan suara lembut namun tegas, ia mengatakan bahwa Sunan Kalijaga tidak seharusnya melanjutkan perjalanan ke Makkah saat itu. Larangan itu diucapkan tanpa kemarahan, tanpa ancaman, namun justru karena itulah terasa sangat kuat. Sunan Kalijaga terdiam. Kata-kata tersebut mengguncang keyakinannya, karena datang dari seorang ulama yang jelas melihat sesuatu yang belum ia pahami. Sunan Kalijaga mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Baginya, haji adalah ibadah agung, sebuah kewajiban dan kerinduan setiap muslim. Ia bertanya dengan penuh hormat, apa alasan di balik larangan itu? Maulana Maghribi memandangnya dalam-dalam, lalu menjawab bahwa alasan tersebut tidak terletak di Makkah, melainkan di Jawa. Menurutnya, tanah Jawa sedang berada di titik paling genting. Islam baru tumbuh, akarnya belum kuat, dan angin kepercayaan lama masih bisa mencabutnya kapan saja. Maulana Maghribi menjelaskan bahwa kepergian Sunan Kalijaga akan meninggalkan kekosongan besar. Dakwah yang selama ini berjalan dengan halus dan bijaksana berisiko terhenti. Umat yang masih belajar bisa kembali ragu dan tersesat. Dalam pandangannya, menjaga umat yang hidup lebih utama daripada menyempurnakan perjalanan pribadi. Ia menegaskan bahwa amanah seorang wali tidak selalu sejalan dengan keinginannya sendiri. Lebih jauh, Maulana Maghribi menyampaikan pandangan spiritual yang membuat Sunan Kalijaga semakin terdiam. Ia mengatakan bahwa Ka'bah di Makkah hanyalah simbol, sedangkan rumah Allah yang sejati berada di dalam hati manusia. Haji bukan semata perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin untuk menundukkan hawa nafsu dan ego. Tanpa kesiapan itu, perjalanan ke Makkah hanya akan menjadi perpindahan tempat, bukan penyucian jiwa. Mendengar semua itu, Sunan Kalijaga dilanda pergolakan batin yang hebat. Ia tidak membantah, namun juga belum mampu menerima sepenuhnya. Larangan tersebut terasa berat, karena bertentangan dengan niat suci yang telah lama ia simpan. Saat pertemuan itu berakhir, Sunan Kalijaga melangkah keluar dengan langkah gontai. Malam Malaka terasa lebih gelap dari sebelumnya. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh. Apakah ketaatan sejati berarti melepaskan ibadah yang paling ia dambakan? Kata-kata Maulana Maghribi terus terngiang di benak Sunan Kalijaga. Sepanjang malam, ia berjalan perlahan, menyusuri sudut-sudut Malaka. Namun pikirannya telah kembali jauh ke tanah Jawa. Di balik keramaian kota pelabuhan itu, bayangan kampung-kampung Jawa yang sunyi, rakyat kecil yang masih gamang, dan dakwah yang belum selesai hadir, silih berganti. Sunan Kalijaga mulai menyadari bahwa larangan itu bukan sekadar nasihat, melainkan peringatan tentang keadaan yang jauh lebih genting daripada yang ia bayangkan. Maulana Maghribi telah menyinggung runtuhnya Majapahit, sebuah peristiwa besar yang mengguncang tatanan sosial dan spiritual Jawa. Keruntuhan itu meninggalkan kekosongan kekuasaan dan arah hidup. Banyak rakyat kehilangan pegangan, sementara ajaran lama masih kuat mengakar dalam tradisi dan kepercayaan. Islam memang telah diperkenalkan, namun belum sepenuhnya dipahami sebagai jalan hidup. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran para wali menjadi penopang utama agar masyarakat tidak kembali terseret ke masa lalu. Sunan Kalijaga teringat bagaimana ia menyebarkan Islam dengan cara yang perlahan dan penuh kebijaksanaan. Ia menggunakan wayang, tembang, dan simbol-simbol yang akrab bagi masyarakat Jawa. Pendekatan itu membutuhkan kesabaran dan kehadiran yang terus-menerus. Ia menyadari bahwa dakwah semacam ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sekali saja jembatan itu runtuh, akan sulit membangunnya kembali. Maulana Maghribi juga mengingatkan tentang kerajaan Demak yang baru berdiri. Meski menjadi pusat kekuatan Islam, Demak masih rapuh dan menghadapi banyak tantangan. Persaingan politik, sisa-sisa pengaruh lama, dan perbedaan pandangan di antara umat menjadi ancaman nyata. Dalam kondisi seperti itu, peran Sunan Kalijaga bukan sekadar pendakwah, melainkan penyeimbang yang menjaga harmoni antara ajaran Islam dan budaya Jawa. Semakin lama merenung, Sunan Kalijaga mulai melihat gambaran besar yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Perjalanannya ke Makkah mungkin akan menyempurnakan ibadah pribadinya. Namun kepergiannya bisa menciptakan kekosongan yang berbahaya di Jawa. Ia mulai memahami
bahwa tanggung jawab seorang wali tidak hanya diukur dari kesalehan individu, tetapi dari dampak kehadirannya bagi umat. Di sisi lain, batinnya masih bergejolak. Haji adalah rukun Islam, sebuah panggilan suci yang tidak mudah dilepaskan. Kerinduan untuk melihat Ka'bah dan menapaki jejak Rasulullah terus menguat. Namun setiap kali kerinduan itu muncul, bayangan umat yang masih rapuh kembali hadir. Seakan mengingatkan bahwa ada amanah yang belum selesai. Menjelang fajar, Sunan Kalijaga duduk bersila, memejamkan mata, dan memperbanyak doa. Ia memohon petunjuk agar tidak salah melangkah. Dalam keheningan itu, ia mulai merasakan bahwa larangan Maulana Maghribi bukanlah penolakan terhadap ibadah, melainkan ajakan untuk melihat ibadah dari sudut pandang yang lebih luas. Jawa sedang berada di ambang kehilangan arah, dan keputusannya akan menentukan apakah cahaya Islam tetap menyala atau perlahan meredup. Pagi di Malaka datang dengan cahaya pucat ketika Sunan Kalijaga kembali melanjutkan perenungannya. Kata-kata tentang Jawa dan amanah dakwah terasa semakin berat. Dalam diam, pikirannya tertuju pada kerajaan Demak, pusat kekuasaan Islam yang baru berdiri dan menjadi tumpuan harapan umat. Meski Demak dipimpin oleh para tokoh yang beriman, fondasinya belum sepenuhnya kokoh. Banyak persoalan yang masih tersembunyi di balik kemegahan istana dan semangat perubahan. Demak lahir dari reruntuhan kekuasaan lama. Ia tumbuh cepat, namun pertumbuhannya belum diiringi kematangan. Para penguasa berusaha menegakkan hukum Islam, tetapi masyarakatnya masih beragam dalam pemahaman dan keyakinan. Sebagian menerima Islam dengan penuh keikhlasan, sebagian lainnya masih memeluk ajaran lama dengan ragu. Dalam kondisi seperti itu, peran para wali menjadi sangat penting sebagai penuntun yang menenangkan, bukan pemaksa yang menakutkan. Sunan Kalijaga memahami betul posisi dirinya di tengah dinamika itu. Ia bukan hanya seorang pendakwah, tetapi penghubung antara istana, ulama, dan rakyat jelata. Melalui pendekatan budaya, ia membantu Demak menjaga keseimbangan, agar Islam tidak hadir sebagai ancaman, melainkan sebagai rahmat. Jika ia pergi terlalu lama, keseimbangan itu bisa goyah. Ketegangan antara ajaran baru dan tradisi lama berpotensi berubah menjadi konflik terbuka. Maulana Maghribi telah menyinggung hal ini dengan jelas. Ia mengingatkan bahwa Demak masih membutuhkan figur yang mampu meredam gejolak batin masyarakat. Sunan Kalijaga adalah salah satu pilar itu. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan ruang kosong, tetapi juga membuka peluang bagi kesalahpahaman dan perpecahan. Dalam pandangan Maulana Maghribi, menjaga stabilitas umat lebih mendesak daripada perjalanan spiritual pribadi. Sunan Kalijaga teringat pertemuannya dengan rakyat kecil di Jawa. Para petani, nelayan, dan seniman yang perlahan belajar mengenal Islam melalui kisah-kisah wayang dan tembang. Mereka menerima ajaran tauhid bukan karena perintah, melainkan karena merasa dipahami. Ia menyadari bahwa proses ini sangat rapuh. Sedikit saja tekanan atau perubahan mendadak, kepercayaan itu bisa runtuh. Di sisi lain, Sunan Kalijaga juga melihat tantangan dari dalam. Tidak semua tokoh Islam sepakat dengan pendekatan budaya yang ia gunakan. Ada yang menginginkan perubahan cepat dan tegas, tanpa kompromi. Jika ia tidak hadir untuk menjembatani perbedaan pandangan itu, gesekan di antara sesama Muslim bisa semakin tajam. Demak yang masih muda bisa terpecah sebelum benar-benar dewasa. Semakin lama merenung, semakin jelas baginya bahwa Demak bukan sekadar kerajaan, melainkan simbol harapan. Harapan bahwa Islam dapat tumbuh di Jawa tanpa meniadakan jati diri masyarakatnya. Harapan itu bergantung pada kesabaran, kebijaksanaan, dan kehadiran para wali. Sunan Kalijaga mulai merasakan bahwa posisinya di Jawa belum tergantikan. Saat matahari semakin tinggi, hatinya masih diliputi pertentangan, kerinduan pada Makkah belum padam. Namun, bayangan Demak yang rapuh terus memanggil. Di titik inilah Sunan Kalijaga mulai memahami bahwa pilihannya bukan antara benar dan salah, melainkan antara dua kebaikan yang sama-sama berat. Dan dari pilihan itulah, arah sejarah akan ditentukan. Pergulatan batin Sunan Kalijaga mencapai titik yang semakin dalam. Setelah merenungi kondisi Jawa dan Demak, pikirannya kini tertuju pada makna ibadah itu sendiri. Kata-kata Maulana Maghribi tentang haji yang melampaui perjalanan fisik terus berputar dalam kesadarannya. Selama ini, ia memandang haji sebagai puncak kesempurnaan rukun Islam. Namun perlahan, pemahaman itu mulai bergeser. Ia mulai menyadari
bahwa ibadah tidak selalu diukur dari sejauh apa kaki melangkah, melainkan sejauh apa hati tunduk dan berserah. Dalam keheningan malam Malaka, Sunan Kalijaga kembali menyepi. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan membiarkan pikirannya menelusuri perjalanan hidupnya sendiri. Ia teringat masa lalunya yang penuh gejolak, sebelum akhirnya menemukan jalan pengabdian. Dari sana, ia memahami bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dalam diri. Tanpa penaklukan hawa nafsu dan ego, ritual sebesar apapun akan kehilangan maknanya. Maulana Maghribi pernah menyampaikan bahwa Ka'bah hanyalah simbol, sebuah bangunan suci yang menjadi pusat arah umat, namun bukan tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Rumah Allah yang sejati adalah hati manusia yang bersih dan tunduk. Pemahaman itu kini terasa semakin jelas. Sunan Kalijaga mulai menyadari bahwa haji batin adalah proses panjang untuk mematikan kesombongan, keinginan pribadi, dan ambisi duniawi. Tanpa itu, perjalanan ke Makkah hanya akan menjadi kebanggaan lahiriah. Dalam tradisi Jawa, Sunan Kalijaga mengenal konsep mati sajroning urip, mati di dalam hidup, bukan mati jasad, melainkan mati ego, mengalahkan dorongan diri demi kepentingan yang lebih besar. Konsep itu kini bertemu dengan ajaran tasawuf Islam yang selama ini ia pelajari. Ia melihat benang merah yang kuat antara kebijaksanaan lokal dan nilai-nilai Islam yang hakiki. Keduanya mengajarkan hal yang sama. Pengorbanan diri adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Semakin lama merenung, semakin terasa bahwa larangan berhaji bukanlah penghalang, melainkan ujian. Ujian untuk melihat apakah Sunan Kalijaga mampu melepaskan keinginan pribadi demi amanah umat. Kerinduan pada Makkah masih membara. Namun kini ia mulai memahami bahwa rindu itu pun bagian dari ujian. Tidak semua rindu harus dipenuhi saat itu juga. Ia membayangkan wajah-wajah umat di Jawa yang masih membutuhkan bimbingan. Anak-anak yang baru belajar mengucap syahadat, orang-orang tua yang perlahan meninggalkan kepercayaan lama, dan masyarakat yang menemukan ketenangan melalui dakwah yang lembut. Semua itu adalah ladang pengabdian yang nyata. Sunan Kalijaga mulai merasakan bahwa berada di tengah mereka bisa menjadi ibadah yang tak kalah mulia dibandingkan berdiri di depan Ka'bah. Menjelang fajar, hatinya terasa lebih lapang, meski belum sepenuhnya tenang. Ia belum mengambil keputusan akhir, namun satu hal mulai jelas. Haji tidak selalu berarti pergi jauh. Kadang, haji justru berarti bertahan. Bertahan di tempat yang sulit, bersama umat yang rapuh, dan terus menyalakan cahaya di tengah ketidakpastian. Dalam kesadaran itu, Sunan Kalijaga mulai memahami bahwa perjalanan spiritual terberat bukanlah menyeberangi lautan, melainkan menundukkan diri sendiri. Keputusan Sunan Kalijaga belum sepenuhnya mengerucut ketika ia kembali naik ke kapal yang akan melanjutkan pelayaran. Meski batinnya diguncang berbagai pertimbangan, langkahnya tetap mengikuti arus perjalanan. Laut kembali terbentang luas di hadapannya, seolah mengulang ujian yang belum selesai. Angin bertiup lebih tenang dari sebelumnya, namun justru ketenangan itu terasa ganjil, seperti diam sebelum sesuatu yang besar terjadi. Hari-hari di laut berlangsung tanpa peristiwa mencolok. Kapal melaju perlahan, mengikuti arah angin dan arus. Di atas geladak, Sunan Kalijaga sering berdiri seorang diri, memandang air yang tak berujung. Dalam keheningan itu, pikirannya kembali dipenuhi pertanyaan. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua panggilan. Panggilan ibadah pribadi dan panggilan amanah umat. Keduanya sama kuat, sama suci, dan sama berat. Pada suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam dan cahaya jingga memantul di permukaan laut, suasana kapal berubah terasa asing. Udara mendadak hening, seakan alam menahan napas. Sunan Kalijaga merasakan getaran halus yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke sekeliling, namun para awak kapal tampak biasa saja, seolah tidak merasakan apa yang ia rasakan. Di saat itulah, ia melihat sosok asing berdiri tak jauh darinya. Pakaian sosok itu sederhana, wajahnya tenang, dan sorot matanya memancarkan kedalaman yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang melihat kedatangannya, tidak pula terdengar langkah kakinya. Sunan Kalijaga segera menyadari bahwa pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Sosok itu dikenal dalam tradisi para sufi sebagai Nabi Khidir, pembimbing para pencari kebenaran. Nabi Khidir tidak langsung berbicara. Ia memandang laut lepas, lalu menatap Sunan Kalijaga dengan tatapan yang menembus hingga ke dasar hati. Dalam keheningan itu,
Sunan Kalijaga merasakan dirinya seolah dilucuti dari segala gelar dan pencapaian. Ia berdiri bukan sebagai wali besar, melainkan sebagai seorang hamba yang sedang diuji. Ketika Nabi Khidir akhirnya berbicara, suaranya lembut namun tegas. Ia bertanya tentang tujuan perjalanan Sunan Kalijaga, bukan sekadar tujuan fisik, melainkan maksud terdalam dari niatnya. Pertanyaan itu sederhana, namun mengguncang. Sunan Kalijaga mencoba menjawab dengan keyakinan, menyebut haji, kewajiban, dan kerinduan kepada tanah suci. Namun setiap kata terasa seakan belum cukup. Nabi Khidir kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Ia bertanya, apa yang akan dilakukan Sunan Kalijaga di Makkah jika umat yang ditinggalkan di Jawa masih membutuhkan bimbingan? Pertanyaan itu meluncur tanpa nada menghakimi. Namun justru karena itulah terasa sangat berat. Sunan Kalijaga terdiam. Laut di hadapannya bergelombang perlahan, seakan menguatkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Dalam pertemuan singkat itu, Sunan Kalijaga menyadari bahwa larangan yang ia terima bukan datang dari satu sumber saja. Ada benang takdir yang sama, disampaikan melalui jalan yang berbeda. Nabi Khidir tidak memerintah, tidak melarang secara langsung. Namun, pertanyaannya cukup untuk mengguncang seluruh keyakinan yang tersisa. Saat cahaya senja benar-benar hilang, sosok Nabi Khidir pun lenyap tanpa jejak. Sunan Kalijaga berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak, namun pikirannya semakin jernih. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah tanda ujian telah mencapai tahap yang lebih dalam, dan jawabannya tak bisa lagi ditunda. Laut kembali tenang, namun di dalam dirinya, badai keputusan baru saja dimulai. Setelah pertemuan ganjil di tengah laut itu, Sunan Kalijaga tidak segera kembali ke kabinnya. Ia tetap berdiri di geladak, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Laut terlihat tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di dalam dirinya, gelombang pertanyaan terus menghantam tanpa henti. Sosok Nabi Khidir telah pergi, tetapi ucapannya tertinggal, mengendap dalam kesadaran, dan menuntut jawaban yang jujur. Pertanyaan itu sederhana, namun menusuk hingga ke dasar batin. Apa yang akan ia lakukan di Makkah jika umat yang ia tinggalkan masih membutuhkan bimbingan? Sunan Kalijaga mengulang kalimat itu berkali-kali dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia memandang haji sebagai tujuan akhir, sebuah puncak yang harus dicapai setelah perjalanan panjang. Namun kini, tujuan itu dipertanyakan bukan dari sisi hukum, melainkan dari sisi tanggung jawab. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat dalil dan kewajiban. Haji adalah rukun Islam kelima, kewajiban bagi yang mampu. Ia mampu dan niatnya tulus. Namun semakin ia mencoba meneguhkan argumen itu, semakin terasa ada ruang kosong yang tidak terisi. Nabi Khidir tidak menafikan haji, tetapi mempertanyakan kesiapan dan prioritas. Pertanyaan itu memaksa Sunan Kalijaga untuk menilai ulang makna mampu, bukan hanya secara materi dan fisik, tetapi secara amanah. Dalam diam, Sunan Kalijaga teringat wajah-wajah umat di Jawa. Mereka yang baru belajar mengenal Islam, yang masih memadukan keyakinan lama dengan ajaran baru, dan yang membutuhkan bimbingan agar tidak tersesat. Ia teringat bagaimana satu nasihat kecil bisa menguatkan iman, dan bagaimana satu ketidakhadiran bisa menimbulkan keraguan. Semua itu adalah tanggung jawab yang tidak tertulis, namun nyata. Pertanyaan Nabi Khidir juga membuatnya menoleh ke dalam dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, apakah ada keinginan tersembunyi di balik niat hajinya? Apakah ada kebanggaan, pengakuan, atau kepuasan pribadi yang ikut menyertainya? Sunan Kalijaga tidak menuduh dirinya sendiri. Namun, ia jujur melihat bahwa manusia, sekuat apapun iman seseorang, tetap memiliki sisi yang harus ditundukkan. Kesadaran itu membuat dadanya terasa semakin berat, namun juga semakin terang. Malam semakin larut. Di kejauhan, lampu-lampu kapal lain terlihat seperti bintang yang mengambang di permukaan laut. Sunan Kalijaga duduk bersila, memejamkan mata, dan memperbanyak zikir. Ia memohon agar diberi kejelasan, bukan tentang boleh atau tidaknya berhaji, melainkan tentang apa yang paling diridai Allah pada saat itu. Ia mulai memahami bahwa tidak semua kebenaran hadir dalam bentuk perintah yang tegas. Sebagian hadir sebagai pertanyaan yang harus dijawab dengan keikhlasan. Perlahan, satu pemahaman mulai muncul. Ibadah bukanlah perlombaan untuk mencapai puncak pribadi, melainkan pengabdian yang menuntut pengorbanan. Jika haji adalah perjalanan menuju Allah, maka membimbing umat juga merupakan jalan yang sama.
hanya bentuknya berbeda. Kesadaran itu belum sepenuhnya menghapus kerinduannya pada Makkah, tetapi mulai menempatkan kerinduan itu di tempat yang lebih seimbang. Menjelang fajar, Sunan Kalijaga membuka mata. Langit mulai memucat, pertanda hari baru akan segera datang. Ia belum mengucapkan keputusan. Namun pertanyaan Nabi Khidir telah melakukan tugasnya. Ia tidak lagi memaksa jawaban cepat. Ia tahu, jawaban sejati akan lahir dari keberanian untuk memilih yang paling berat bagi dirinya, namun paling ringan bagi umat. Pagi itu laut kembali tenang, seolah memberi ruang bagi Sunan Kalijaga untuk menyusun hatinya yang masih bergejolak. Cahaya matahari menyinari geladak kapal, memantul lembut di permukaan air. Secara lahir, perjalanan menuju Makkah masih terbuka. Kapal terus melaju. Arah belum berubah, namun di dalam dirinya, dua jalan telah berdiri berhadapan, menunggu untuk dipilih dengan penuh kesadaran. Satu jalan adalah jalan yang telah lama ia dambakan. Jalan menuju Tanah Suci, menuju Ka'bah, yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doa. Jalan itu menjanjikan ketenangan batin, penyempurnaan ibadah, dan kepuasan spiritual yang agung. Bagi seorang Muslim, terlebih seorang wali, haji adalah puncak kerinduan. Jalan itu lurus, jelas, dan dipenuhi harapan. Namun di hadapannya juga terbentang jalan lain, jalan pulang ke Jawa, menuju umat yang masih rapuh dan membutuhkan bimbingan. Jalan ini tidak menjanjikan ketenangan, yang menanti justru kelelahan, kesalahpahaman, dan tanggung jawab yang tak pernah selesai. Tidak ada sorak pujian, tidak ada pengakuan lahiriah, yang ada hanyalah pengabdian sunyi, seringkali tanpa imbalan selain keyakinan bahwa itulah amanah yang harus ditunaikan. Sunan Kalijaga menyadari bahwa dua jalan ini sama-sama baik, namun tidak mungkin ditempuh bersamaan. Memilih satu berarti meninggalkan yang lain, setidaknya untuk waktu yang lama. Di titik inilah pergulatan batin mencapai puncaknya. Ia tidak sedang memilih antara ketaatan dan pembangkangan, melainkan antara dua bentuk ketaatan yang sama-sama berat. Ia teringat kembali ajaran para guru tentang ikhlas. Ikhlas bukan sekadar menerima, melainkan merelakan. Merelakan sesuatu yang dicintai demi sesuatu yang lebih dibutuhkan. Kesadaran itu membuat dadanya terasa sesak. Kerinduan pada Makkah kembali muncul dengan kuat, namun kali ini disertai pemahaman yang lebih jernih. Kerinduan itu bukan untuk dipadamkan, melainkan untuk dikendalikan. Dalam keheningan itu, Sunan Kalijaga mulai melihat pengorbanan sebagai inti dari ibadah. Jika ibadah hanya dilakukan ketika mudah dan menyenangkan, maka nilainya belum teruji. Justru ketika ibadah menuntut pelepasan ego dan keinginan pribadi, disitulah kedalaman iman diuji. Ia menyadari bahwa memilih pulang bukan berarti menolak haji, melainkan menunda demi amanah yang lebih mendesak. Ia membayangkan kembali wajah-wajah umat di Jawa. Mereka yang masih bertanya, masih ragu, dan masih membutuhkan teladan. Ia menyadari bahwa kehadirannya di sana bukan kebetulan. Ia ditempatkan di Jawa bukan untuk mencari kesempurnaan pribadi, melainkan untuk menjadi perantara bagi orang lain agar mengenal Islam dengan damai. Kesadaran itu perlahan menenangkan hatinya, meski meninggalkan rasa perih yang tak bisa disangkal. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma garam yang khas. Sunan Kalijaga menarik napas panjang. Ia belum mengucapkan keputusan dengan kata-kata, namun di dalam dirinya, pilihan itu mulai mengerucut. Jalan yang paling berat bagi dirinya, itulah jalan yang paling jujur bagi amanahnya. Di antara dua jalan itu, Sunan Kalijaga mulai memahami satu hal penting. Ketaatan sejati tidak selalu membawa seseorang lebih dekat ke tempat suci, tetapi selalu membawa seseorang lebih dekat kepada kehendak Allah. Dan seringkali, kehendak itu hadir dalam bentuk pengorbanan yang tidak ingin kita pilih, namun harus kita jalani. Keputusan itu akhirnya lahir dalam keheningan, tanpa pengumuman dan tanpa saksi selain hati Sunan Kalijaga sendiri. Pagi itu, ketika matahari naik perlahan dari ufuk timur, ia berdiri di geladak kapal dengan wajah tenang, namun mata yang menyimpan kelelahan batin. Setelah malam-malam panjang dilalui dengan doa dan perenungan, pilihan yang paling berat justru terasa paling jelas. Ia tidak lagi menimbang-nimbang, karena hatinya telah sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa ditawar. Sunan Kalijaga memanggil nahkoda kapal dan menyampaikan permintaannya dengan suara rendah namun tegas. Kapal itu diminta untuk tidak melanjutkan pelayaran ke arah barat, melainkan berbalik menuju Nusantara. Permintaan itu membuat sang nahkoda terdiam sejenak, heran mendengar keputusan yang tak lazim. Namun,
Sunan Kalijaga tidak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menyampaikan bahwa ada urusan yang lebih mendesak yang harus ia tunaikan di tanah asalnya. Ketika kapal perlahan mengubah haluan, sebagian penumpang mulai menyadari perubahan arah itu. Beberapa bertanya-tanya, sebagian lainnya hanya pasrah mengikuti perjalanan. Bagi Sunan Kalijaga, momen itu terasa seperti melepaskan sesuatu yang sangat dicintai. Bayangan Makkah yang selama ini hadir dalam doanya, kini perlahan menjauh, digantikan oleh garis cakrawala yang mengarah kembali ke Jawa. Di dalam dadanya, perasaan yang muncul bukan penyesalan, melainkan kesedihan yang jujur. Ia tidak menyangkal rasa kehilangan. Haji tetaplah ibadah agung, dan menundanya bukan perkara ringan. Namun di balik kesedihan itu, ada ketenangan yang pelan-pelan tumbuh. Ketenangan karena ia tahu keputusan ini diambil bukan karena keraguan, melainkan karena ketaatan yang lebih dalam. Saat angin laut kembali bertiup dari arah yang berlawanan, Sunan Kalijaga memejamkan mata. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Allah. Jika kelak diberi kesempatan untuk berhaji, ia akan menerimanya dengan syukur. Jika tidak, ia yakin bahwa pengabdiannya di Jawa akan menjadi jalan lain menuju keridaannya. Kesadaran itu membuat langkahnya terasa lebih ringan, meski hatinya masih menyimpan rindu. Hari-hari berikutnya di laut terasa berbeda. Kapal yang sama, ombak yang sama, namun arah yang berlawanan memberi makna baru. Sunan Kalijaga mengisi waktunya dengan doa dan persiapan batin untuk kembali menghadapi medan dakwah yang tidak mudah. Ia tahu, keputusan ini bukan akhir dari ujian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia membayangkan kembali tanah Jawa yang akan ia pijak. Masyarakat yang menantinya tidak akan menyambut dengan sorak-sorai. Tantangan yang ada tidak akan berkurang, bahkan mungkin semakin berat. Namun kali ini, ia melangkah dengan kesadaran penuh. Ia tidak pulang sebagai orang yang gagal berhaji, melainkan sebagai hamba yang memilih amanah di atas keinginan pribadi. Ketika malam turun dan bintang-bintang kembali menghiasi langit, Sunan Kalijaga duduk bersila di geladak. Ia melantunkan doa dengan suara lirih, memohon kekuatan agar tetap istiqomah. Kapal terus melaju, menjauh dari Makkah dan mendekat ke Jawa. Dalam perjalanan itu, Sunan Kalijaga mulai memahami bahwa ada keputusan yang justru mengangkat derajat seseorang, bukan karena apa yang ia capai, melainkan karena apa yang ia relakan. Setelah berminggu-minggu pelayaran, garis pantai Nusantara akhirnya tampak di kejauhan. Sunan Kalijaga berdiri di geladak kapal, menatap daratan yang perlahan mendekat dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Tanah Jawa menyambutnya tanpa gemuruh, tanpa tanda istimewa. Namun justru dalam kesederhanaan itulah, ia merasakan panggilan yang kuat. Ia kembali bukan sebagai musafir yang gagal, melainkan sebagai penjaga amanah yang memilih pulang demi umatnya. Saat kakinya menjejak darat, suasana terasa akrab sekaligus berat. Jawa masih sama seperti saat ia tinggalkan. Namun di balik itu, banyak hal telah berubah. Masyarakat masih menjalani kehidupan dengan tradisi lama yang bercampur dengan ajaran Islam yang baru dikenal. Sebagian telah menerima dengan hati terbuka, sebagian lainnya masih ragu dan mencari pegangan. Sunan Kalijaga menyadari bahwa inilah medan pengabdiannya yang sesungguhnya. Ia segera kembali ke jalur dakwah yang selama ini ia bangun. Tanpa banyak bicara tentang perjalanannya, ia memilih bekerja dalam diam. Ia mendatangi desa-desa, menyapa rakyat kecil, dan kembali menggunakan pendekatan yang telah ia yakini. Seni, budaya, dan simbol-simbol lokal kembali menjadi jembatan dakwahnya. Melalui cerita dan pertunjukan, ajaran Islam disampaikan dengan cara yang lembut dan mudah diterima. Wayang kembali digelar, bukan sekadar hiburan, tetapi sebagai sarana menanamkan nilai tauhid dan akhlak. Tokoh-tokoh pewayangan diberi makna baru, selaras dengan ajaran Islam, tanpa merusak akar budaya Jawa. Sunan Kalijaga memahami bahwa memutus tradisi secara tiba-tiba hanya akan menimbulkan penolakan. Yang dibutuhkan adalah proses, kesabaran, dan kehadiran yang konsisten. Di tengah aktivitas dakwah itu, Sunan Kalijaga merasakan sesuatu yang berbeda. Keputusan untuk kembali ternyata membuka pintu-pintu baru. Masyarakat merasa lebih dekat, lebih percaya, dan lebih berani bertanya. Ia melihat perubahan kecil yang perlahan namun nyata. Islam tidak lagi dipandang sebagai ajaran asing, melainkan sebagai jalan hidup yang menyatu dengan keseharian mereka. Namun, jalan ini tidak selalu mudah. Kritik dan penolakan tetap ada, bahkan dari sesama Muslim yang menginginkan perubahan cepat.
Sunan Kalijaga menghadapi semua itu dengan ketenangan. Ia tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan keteladanan. Baginya, dakwah bukan soal menang debat, tetapi menjaga hati umat agar tetap terbuka. Dalam kesibukan itu, kerinduan pada Mekkah kadang masih muncul. Namun kini rindu itu tidak lagi melukai. Ia memaknainya sebagai doa yang disimpan, bukan tuntutan yang harus segera dipenuhi. Ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui isi hatinya dan tidak menunaikan pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas. Hari demi hari berlalu, dan dampak dakwah Sunan Kalijaga mulai terasa lebih luas. Islam tumbuh bukan sebagai kekuatan yang memaksa, melainkan sebagai cahaya yang menuntun. Ia menyadari bahwa keputusan untuk kembali telah memberi ruang bagi lahirnya perubahan yang lebih dalam dan bertahan lama. Di tengah aktivitasnya, Sunan Kalijaga semakin yakin bahwa pengorbanan yang ia pilih bukanlah akhir dari perjalanan spiritualnya. Justru di tanah Jawa inilah ia menjalani bentuk ibadah yang paling berat sekaligus paling bermakna. Ia tidak mengelilingi Ka'bah dengan tubuhnya, tetapi ia menjaga Ka'bah di dalam hati umat agar tetap menghadap kepada Allah. Waktu berjalan perlahan di tanah Jawa, dan kehadiran Sunan Kalijaga mulai meninggalkan jejak yang semakin terasa. Dakwah yang ia jalankan tidak menimbulkan kegaduhan, namun meresap pelan ke dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak datang sebagai perintah keras, melainkan sebagai nilai yang tumbuh dari keseharian. Inilah jalan yang ia pilih sejak awal, dan kini hasilnya mulai terlihat dengan lebih jelas. Masyarakat Jawa perlahan menemukan keselarasan antara ajaran Islam dan tradisi yang telah mereka kenal turun-temurun. Upacara, seni, dan simbol budaya tidak dihapus, tetapi diberi makna baru. Di balik tembang dan cerita wayang, terselip pesan tentang tauhid, akhlak, dan keadilan. Cara ini membuat Islam terasa dekat, tidak asing, dan tidak mengancam jati diri mereka. Sunan Kalijaga memahami bahwa perubahan yang bertahan lama hanya bisa terjadi jika hati merasa aman. Pendekatan ini juga membantu meredam ketegangan sosial. Di masa peralihan yang rawan konflik, dakwah yang lembut menjadi penyejuk. Masyarakat yang sebelumnya ragu, kini mulai menerima Islam tanpa rasa takut. Mereka tidak dipaksa meninggalkan masa lalu secara tiba-tiba, tetapi diajak melangkah pelan menuju pemahaman yang lebih dalam. Sunan Kalijaga hadir sebagai penuntun, bukan penghakim. Di kalangan istana dan para ulama, pengaruh Sunan Kalijaga juga terasa. Ia menjadi jembatan antara berbagai pandangan yang kerap berseberangan. Ketika ada yang menginginkan perubahan cepat dan tegas, ia mengingatkan tentang pentingnya kesabaran. Ketika ada yang terlalu longgar dan kehilangan arah, ia menegaskan nilai-nilai dasar Islam. Kehadirannya menjaga keseimbangan agar dakwah tetap berada di jalur yang bijaksana. Perlahan, Islam di Jawa tidak lagi sekadar ajaran baru, melainkan bagian dari identitas masyarakat. Anak-anak belajar mengucap syahadat tanpa rasa terpaksa. Orang-orang tua menemukan ketenangan dalam doa-doa yang sederhana. Kehidupan sehari-hari mulai diwarnai nilai-nilai Islam, bukan karena perintah, tetapi karena kesadaran. Sunan Kalijaga menyaksikan semua itu dengan rasa syukur yang dalam. Di balik keberhasilan itu, ia tidak pernah melupakan pengorbanan yang telah ia buat. Keputusan untuk tidak melanjutkan haji sesekali kembali terlintas di benaknya. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia melihat kembali wajah-wajah umat yang kini lebih mantap dalam iman. Ia menyadari bahwa keputusan tersebut telah membuka jalan bagi lahirnya Islam yang lebih mengakar dan tahan uji. Sunan Kalijaga juga memahami bahwa dakwah tidak pernah benar-benar selesai. Setiap generasi akan menghadapi tantangan baru. Namun, fondasi yang kuat akan memudahkan mereka bertahan. Dengan pendekatan yang ia bangun, Islam di Jawa tidak berdiri rapuh, melainkan berakar dalam budaya dan hati masyarakat. Inilah bentuk kemenangan yang tidak terlihat mencolok, namun dampaknya jauh lebih luas. Menjelang senja, saat aktivitas dakwah mereda, Sunan Kalijaga sering merenung dalam diam. Ia tidak mencari pengakuan atas apa yang telah dilakukan. Baginya, cukup jika Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya tanpa kehilangan kemurniannya. Dalam kesadaran itu, ia semakin yakin bahwa jalan pengorbanan yang ia pilih telah membawa manfaat yang jauh melampaui dirinya sendiri. Seiring bertambahnya usia dan luasnya pengaruh dakwahnya, Sunan Kalijaga semakin sering merenungi makna ibadah yang sesungguhnya. Di tengah kesibukan membimbing umat, ia menyadari bahwa banyak orang memandang ibadah sebatas ritual dan perjalanan fisik. Pada
Pengalaman hidupnya sendiri telah mengajarkan bahwa ibadah sejati seringkali hadir dalam bentuk yang tidak terlihat dan tidak dipuji. Ia belajar bahwa nilai ibadah tidak selalu diukur dari seberapa jauh seseorang melangkah, tetapi dari seberapa besar pengorbanan yang ia berikan. Kisah tentang dirinya yang tidak melanjutkan haji perlahan menyebar di kalangan murid dan masyarakat. Sebagian memandangnya dengan heran, sebagian lagi dengan kagum. Ada yang mempertanyakan, ada pula yang menjadikannya pelajaran. Sunan Kalijaga tidak pernah menjelaskan kisah itu secara panjang lebar. Ia membiarkan orang mengambil hikmah masing-masing. Baginya, pengalaman itu bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk direnungkan. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa ibadah bukanlah perlombaan kesalehan. Ia mengingatkan bahwa seseorang bisa saja menunaikan banyak ritual, namun kehilangan kepekaan terhadap penderitaan di sekitarnya. Sebaliknya, ada pula yang tidak mampu melakukan ibadah besar, namun hatinya penuh kasih dan kepedulian. Sunan Kalijaga melihat bahwa Allah menilai manusia bukan hanya dari apa yang tampak, tetapi dari niat dan dampak perbuatannya. Ia sering mengajak murid-muridnya untuk melihat sekitar. Ada tetangga yang kelaparan, ada anak yatim yang membutuhkan perhatian, ada masyarakat yang bingung mencari arah hidup. Semua itu adalah ladang ibadah yang nyata. Menurutnya, menolong sesama dengan ikhlas adalah bentuk ketaatan yang seringkali lebih berat daripada ritual yang bersifat pribadi, karena disitulah ego diuji dan keikhlasan benar-benar diminta. Sunan Kalijaga juga mengingatkan bahwa perjalanan spiritual tidak selalu membawa seseorang ke tempat yang jauh. Kadang, perjalanan itu justru membawa seseorang lebih dalam ke tengah masyarakat, menghadapi masalah nyata, menenangkan kegelisahan orang lain, dan menjaga harmoni adalah bentuk ibadah yang tidak kalah mulia. Dari situlah iman diuji dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di tempat-tempat suci. Pengalaman hidupnya menjadi bukti bahwa pengorbanan tidak pernah sia-sia. Keputusan untuk tetap tinggal di Jawa telah melahirkan generasi yang mengenal Islam dengan damai. Nilai-nilai tauhid tumbuh berdampingan dengan budaya, tanpa paksaan dan tanpa ketakutan. Sunan Kalijaga melihat semua itu sebagai karunia yang tak ternilai. Ia tidak menyesali jalan yang ia pilih. Meski rasa rindu pada tanah suci tetap menjadi bagian dari doanya. Dalam perenungan itu, Sunan Kalijaga sampai pada satu pemahaman yang sederhana. Namun dalam ibadah sejati adalah ketika seseorang mampu menempatkan kehendak Allah di atas kehendak dirinya sendiri. Ketika pilihan yang paling berat justru diambil demi kebaikan yang lebih luas. Pemahaman ini tidak hanya ia simpan untuk dirinya, tetapi ia wariskan melalui teladan hidup. Menjelang senja, saat langit Jawa berwarna keemasan, Sunan Kalijaga sering duduk dalam diam. Ia memandang kehidupan dengan ketenangan yang lahir dari penerimaan. Baginya, tidak semua orang dipanggil untuk pergi jauh demi mendekat kepada Allah. Sebagian justru dipanggil untuk tinggal, bertahan, dan mengabdi. Dan dalam pengabdian itulah, ia menemukan makna ibadah yang paling dalam dan paling jujur. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Kalijaga tidak pernah dikenang sebagai wali yang banyak bepergian ke negeri jauh, melainkan sebagai sosok yang setia tinggal bersama umatnya. Jejak hidupnya tertanam kuat di tanah Jawa, di desa-desa, di kesenian, dan di cara masyarakat memahami Islam dengan hati yang tenang. Keputusan besar yang pernah ia ambil tidak melanjutkan haji demi amanah dakwah tidak pernah ia sesali. Justru dari sanalah warisan terbesarnya lahir. Islam yang tumbuh di Jawa bukan Islam yang keras dan menakutkan. Ia hadir sebagai ajaran yang membimbing, menenangkan, dan memanusiakan. Nilai tauhid menyatu dengan budaya, bukan untuk mengaburkan ajaran, tetapi untuk menguatkannya. Sunan Kalijaga telah menunjukkan bahwa kekuatan Islam tidak selalu terletak pada simbol dan formalitas, melainkan pada kemampuannya menyentuh hati manusia. Cara inilah yang membuat Islam bertahan dan berkembang jauh melampaui zamannya. Kisah tentang larangan berhaji yang ia terima kemudian menjadi pelajaran lintas generasi. Banyak orang memahami bahwa ibadah tidak selalu berbentuk perjalanan besar atau ritual yang tampak megah. Ada ibadah yang justru lahir dari keputusan untuk tetap tinggal, menemani, dan membimbing mereka yang membutuhkan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa meninggalkan keinginan pribadi demi kemaslahatan umat adalah bentuk ketaatan yang sangat tinggi nilainya. Dalam tradisi masyarakat, namanya terus hidup, bukan sebagai wali yang sempurna tanpa pergulatan, melainkan sebagai manusia beriman yang berani memilih jalan sulit. Ia pernah rindu pada Makkah,
pernah bergulat dengan batinnya sendiri, dan pernah merasakan kehilangan. Namun justru dari kejujuran itulah keteladanannya terasa nyata dan dekat. Ia tidak mengajarkan Islam dari Menara Gading, melainkan dari tanah tempat umat berpijak. Jejak pengabdiannya dapat dilihat dari generasi ke generasi yang mengenal Islam dengan damai. Dari cara masyarakat berdoa, dari seni yang syarat makna, hingga dari sikap saling menghormati dalam keberagaman. Semua itu adalah buah dari pengorbanan yang tidak tercatat dalam perjalanan fisik, tetapi terukir dalam sejarah spiritual Nusantara. Kisah Sunan Kalijaga juga menjadi cermin bagi zaman sekarang. Di tengah dunia yang sering mengukur kesalehan dari tampilan luar, ia mengingatkan bahwa esensi ibadah terletak pada kepedulian dan tanggung jawab. Apa arti perjalanan suci jika lingkungan sekitar diabaikan? Apa makna ritual besar jika keadilan dan kasih sayang ditinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu tetap relevan. Bahkan Bariba Debot setelah ia wafat. Sunan Kalijaga mungkin tidak menapakkan kaki di Makkah pada masanya, tetapi pengorbanannya telah mengantarkan jutaan hati mengenal Allah. Ia tidak mengelilingi Ka'bah secara fisik, namun ia menjaga arah kiblat umat agar tetap lurus. Dalam diam dan kesederhanaan, ia telah menunaikan ibadah yang dampaknya jauh melampaui dirinya sendiri. Di akhir kisah ini, satu pesan besar tertinggal dengan jelas. Tidak semua orang dipanggil untuk menempuh jalan yang sama. Ada yang dipanggil untuk pergi, ada yang dipanggil untuk tinggal. Yang terpenting bukan di mana kita berada, melainkan seberapa ikhlas kita menjalankan amanah. Dari jejak Sunan Kalijaga, kita belajar bahwa pengorbanan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan hidup menuntun dan menerangi. Bahkan setelah raga tiada,